Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Layla Story akan mereview dan analisis singkat One Piece chapter 1076. Sebelum lanjut, pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya untuk terus mendukung Layla Story. Chapter 1076 berjudul Teman Lama. Chapter kali ini terbagi menjadi dua bagian penting, yaitu The Egghead dan Elbaf. Chapter ini diawali dengan Zoro yang tidak percaya dengan permintaan CP0, tapi Luffy dengan polosnya percaya dengan perkataan Kaku nih, yang dia bersedia jika setelah selesai mengurusi 4 Seraphim mau diborgol lagi. Zoro auto protes dan bilang kalau mereka itu cuma bohong, tapi namanya juga Luffy, dia gampang percaya banget dengan musuhnya. Katibo yang cuma bohong mengatakan dia sudah berubah, Luffy langsung aja percaya, apalagi di situasi genting seperti ini. Tiba-tiba S-Hawk menyerang lagi dengan tendangannya. Zoro kaget dan dia teringat jika buah iblis milik S-Hawk ini seperti buah iblis Supa-Supa milik Dust Bones. Kaku di sini malah minta Zoro melindunginya saking takut mati nih. Dan akhirnya kita ditunjukkan kekuatan Devil Fruit S-Hawk setelah sekian lama dari kemunculannya. Supa-Supa Nomi ini cocok juga di S-Hawk agar dia bisa membuat bagian tubuhnya menjadi pedang. Mungkin ini juga sebagian jaga-jaga dari Vegapunk jika pedang S-Hawk ini nantinya patah, karena sejauh ini Seraphim tidak ditunjukkan menggunakan haki. Tapi sepertinya juga tidak memiliki haki karena mereka diciptakan untuk menerima perintah. Saga bertanya apa misi CP0 kali ini, dan Lucci mengatakan jika mereka ditugaskan untuk mengeliminasi ketujuh Vegapunk. Kaku protes karena terang-terangan di depan targetnya. Saka menjawab jika Stussy juga tidak bisa lolos karena mengkhianati CP0. Lucci mengatakan jika dia tidak akan memaafkan Stussy. Aku lagi-lagi protes karena tindakan Lucci ini seperti meyakinkan Luffy dan Zoro untuk tidak perlu menyelamatkan mereka. Lalu Zoro mendengar teriakan Nami dan menduga jika keempat Seraphim kali ini sedang menggila. Dan Zoro bertanya apakah tugas kita melindungi semua dan tidak hanya ketujuh Vegapunk. Luffy meminta pada Saka kunci borgolnya. Dan Saka membebaskan mereka melakukan apa saja asal setelah selamat. Luffy berkata pada Lucci jika keempat Seraphim sudah beres dan kamu menyadari tidak bisa mengalahkanku, kamu tidak akan jadi pecundang yang ingin menyerang temanku dan Vegapunk kan? Gila, kata-kata yang mantap nih dari Yonko Luffy. Zoro mengatakan jangan memancing dia. Tapi Lucci juga terpancing dan mengatakan kalau dia akan membunuh Luffy terlebih dahulu, baru membunuh semua teman-temannya. Lucci jelas masih ingin mencoba mengalahkan Luffy, padahal dia tidak bisa menyentuh Luffy sama sekali, dan mungkin Zoro sendiri pun saat ini sudah bisa mengalahkan Lucci dan Kaku. S-Bear mulai menyerang mereka dan Luffy berhasil membebaskan Lucci dan Kaku. Luffy langsung menggunakan mode Guilford untuk menyerang S-Bear dan Lucci menggunakan mode Hybridnya. Di sini Luffy meminta maaf dengan Bonnie. Awalnya Layla Story lupa apakah Luffy ada janji dengan Bonnie sehingga Luffy meminta maaf karena tidak menepati janjinya. Setelah diingat-ingat, Luffy diminta Bonnie untuk tidak menyerang pasifis Sakuma karena dia adalah ayah Bonnie. Beruntung Bonnie saat ini berurusan dengan memori Kuma. Jika Bonnie masih bersama Luffy, yang ada hanya memperumit keadaan dan nangis memohon lagi untuk tidak menyerang S-Bear. Zoro dan Kaku combo serangan untuk menyerang S-Hawk. S-Bear dan S-Hawk sama-sama terpental keluar gedung. Tapi sepertinya tidak ada damage apapun karena kondisi api mereka menyala. Dimana jika api Lunarian ini menyala, durability mereka juga meningkat. Jika apinya mati, kecepatan mereka bertambah tapi mengurangi durability-nya. Sepertinya kali ini juga sama seperti S-Shark di chapter sebelum-sebelumnya. Kali ini S-Bear dan S-Hawk juga akan bangkit lagi dan memburu kelompok Luffy. Kalau mereka datang lagi, Layla Story yakin jika kedepannya Luffy dan Zoro menggunakan Advance Musou dan Hau Hakinya
untuk mempercepat membereskan Seraphim ini. Kita dipotong ke bagian labu base lainnya. Kita diperlihatkan anggota CP5, CP7, dan CP8 berada dalam tabung raksasa. Dan mereka meminta makanan karena sudah 2 bulan lamanya mereka tidak makan yang layak. Dan misteri hilangnya mereka diawali dengan mereka diserang oleh Sea Beast dan kembali ke Egghead. Mereka mengira dalangnya adalah Vegapunk. Tapi semua itu salah karena Vegapunk yang asli juga dipenjara kali ini. Vegapunk setelah ini terluka dan diborgol. Sepertinya borgol yang digunakan juga mengandung batu laut sehingga lidah dari Vegapunk ini juga ikutan lemes nih. Vegapunk menjawab kalau dia tidak tahu ada kejadian seperti ini di Egghead. Oda masih menyembunyikan siapa dalam kerusuhan di Egghead ini. Jika mengenai Sea Beast, monster laut itu merupakan peliharaan dari Lilith. Tapi Lilith sendiri ini juga tidak bisa mengendalikan Seraphim yang menyerangnya dan berusaha menghubungi yang lainnya. Yang kali ini pengkhianatnya susah sekali ditebak. Kira-kira siapa ya Stories? Coba tulis di kolom komentar ya. Vegapunk sendiri tidak menyangka studi poneglyphnya sampai ke telinga pemerintah dunia. Jadi bukan karena sainsnya mengarah ke teknologi Ancient Kingdom, tapi juga karena mempelajari poneglyph yang memang sangat dilarang oleh pemerintah dunia. Di luar Egghead, kita mendengar kemarin sudah ada 100 kapal dari G9 berangkat menuju Egghead. Itu hanya dari satu cabang. Bayangkan ada berapa banyak cabang yang bergabung ke Egghead. Luffy dan kawan-kawan benar-benar terkepung nanti. Tapi, kapal Beast ini juga terbang semakin tinggi. Apakah kapal telur ini akan terbang ke suatu tempat? Atau kapal Beast ini terbang tinggi adalah rencana dari pengkhianat agar tidak ada yang bisa keluar sama sekali dan tidak ada yang mengganggu yang berasal dari Fabio Pace. Kita beralih ke Elbaf. Di sana ada anak kecil yang meminta bergabung dengan Shanks, dan Shanks menolaknya. Adegan ini sama seperti adegan Luffy dan Shanks saat di bar Makino di desa Fusa. Apakah Oda menyiapkan tupis ya? Tiba-tiba Rockstar muncul dan melapor jika ada yang menyerang mereka. Dan dia menanyakan apa yang ingin dia lakukan dan sepertinya akan terjadi perang. Shanks menjawab tidak tahu ini waktu yang buruk atau yang baik karena kita juga akan pergi berlayar. Shanks di sini masih kangen dengan teman-temannya dan dia sudah mengira jika temannya ini sudah lama mati. Ben mengatakan musuh kita sepertinya kesal karena kamu membuatnya menunggu. Lucky Row mengatakan jika dia paham betul siapa yang mendendam pada Red Hair Pirates. Dan Shanks memerintahkan untuk pergi berlayar. Sebelum itu, dia meminta bantuan Broggy dan Dory karena dia tidak ingin jika Elbaf berantakan karena perang. Kita diperlihatkan ada Broggy, Dory, Cassie, dan Oimo yang semuanya sudah bertemu dengan Mugiwara Ichimi nih. Sebenarnya mereka juga menceritakan tentang Luffy dan Usopp pada Red Hair Pirates. Salah satu kru Shanks bertanya, apakah yang mengacau benar-benar Kapten Kid? Shanks ingin Rockstar menyampaikan pesan pada Kid, ingin bertarung dengan mereka atau menyerahkan sana poneglyph dan pergi. Shanks berpesan agar mereka memilih baik-baik. Tujuan Shanks saat ini adalah mencari One Piece, di mana sana poneglyph ini sangat penting dan kita masih belum tahu Shanks ini memiliki berapa dan dari mana saja. Mengingat jika road poneglyph dari Fishman Island juga menghilang. Tapi dengan kedatangannya ke Wano dan ingin mengambil dari Kid saat ini, sepertinya dia juga belum punya sanam poneglyph dari Wano karena masih ada Kaido di sana. Shanks juga menyadari jika Wano akan menjadi teritori Luffy. Dia memutuskan untuk tidak berurusan dengan Luffy. Karena urusan teritori, dia teringat dengan Bartolomeo sehingga Shanks mengejarnya saat ini. Tapi dia mampir ke Elbaf terlebih dahulu dan kebetulan sekali Kid muncul di sana. Dan sepertinya Shanks juga ingin pergi mencari Bartolomeo di saat yang sama nih.
Killer mengingatkan Kid jika mereka dulu dikalahkan tanpa perlawanan, bahkan tidak bisa melihat Shanks. Bahkan Kid sampai kehilangan tangannya. Efek dari buah smile ini sepertinya membuat Killer terlihat mengejek Kid. Killer mengingatkan mungkin kali ini dia juga bisa mati. Tapi Kid mengatakan bisa khawatir jika memang benar-benar kalah. Yang ini artinya Kid ingin terus maju bertarung apapun resikonya. Padahal Killer realistis di sini jika mereka kemungkinan besar kalah. Selain dari segi jumlah, mereka juga pasti kalah di segi kekuatan. Meski saat ini Kid sudah awakening dan memiliki 3 jenis haki, tapi masih kalah jauh dengan kekuatan kelompok Akagami ini karena mereka dibilang setara oleh Marlin. Haki dari Shanks juga sudah top tier nih, bahkan memiliki Kenpun Killer di mana Luffy sendiri belum mencapai tahap itu. Apalagi Kid yang masih tingkat dasar. Dan jika haki Shanks lebih besar, juga bisa menentalkan efek dari buah iblis Kid. Keadaan mungkin berubah jika Oda memberikan panggung untuk Kid kali ini. Tapi yang jelas, Kid dan Law sama-sama kalah dengan musuh mereka karena Kurohige dan Shanks ini masih memiliki peran besar di final saga ini. Saat keluar, Shanks dan Ben Beckman langsung dikerumuni oleh orang lain. Sepertinya mereka kapten dari bajak laut yang bergabung dengan armada besar Shanks. Ada orang lain juga yang ingin membayar upeti, tapi Shanks menjawab jika dia tidak menggunakan sistem itu. Yang ini berarti Alabasta resmi menjadi teritori Red Hair Pirates, di mana wilayah diberi perlindungan oleh Yonko biasanya memberikan upeti. Contoh saja Big Mom dengan Fishman Island. Bedanya, Big Mom mengganti uang itu dengan permen, di mana upeti ini tidak berlaku dengan Shirohige dan Luffy. Jadi, Shanks juga tidak menerapkan sistem itu. Menurut Layla Story, ini tidak ada hubungannya dengan Shanks anak Celestial Dragon. Karena pada umumnya, Yonko juga menerapkan upeti pada daerah yang dilindungi sama seperti pemerintahan dunia. Nah, sekian review dan analisis singkat chapter kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Storyers!